Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di vlog saya yang kelima. Di vlog kali ini agak sedikit berbeda karena kita akan healing bareng emak-emak, yaitu tepatnya ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa ya. Ini majelis taklim yang ada di lingkungan wilayah Desa Batu Retno. Nanti juga akan ada sambutan dari Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Sarjaka. Ini sudah terlihat teman-teman, ada beberapa sambutan sebelum pelepasan, yaitu sambutan dari beberapa para donatur, termasuk juga ada sambutan dari Pak Lurah, kemudian ada dari Pak Toto Daryanto sebagai salah satu donatur di event ini. Ini kita sudah berangkat, alhamdulillah. Kita sudah sampai di Rumah Atsiri Indonesia. Ini kalau informasinya, ini aslinya hasil revitalisasi pabrik Citronella ya. Kalau teman-teman tahu, Citronella itu adalah salah satu dari bahan dasar serai wangi atau disebut juga dengan Citronella. Nah, awalnya dibangun atas kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Bulgaria ketika itu. Nah, pada tahun 1986 ya, pabrik Citronella ini berpindah tangan. Jadi awalnya itu punya negara, kemudian berpindah tangan kepada pihak swasta. Nah, agak disayangkan ya, karena pada sekitar tahun 2015 pabrik ini berhenti beroperasi karena ada masalah stok ketersediaan bahan baku. Kemudian ketika itu juga ada masalah perekonomian juga. Sebelum kita dipandu oleh tour guide dari tim IO-nya, ini kita foto-foto dulu teman-teman. Bersama takmir Masjid Al-Iqbal bersatu padu menuju ridho Allah SWT. Amin. Hebat. Al-Iqbal hebat. Ada yang sudah tahu Bapak Ibu di sini pengertian atsiri apa? Belum. Ibu sudah pernah pakai minyak kayu putih? Sudah. Jadi atsiri atau nama kerennya itu essential oil. Ya, itu sebenarnya diambil dari kata sifat. Artinya mudah menguap dalam suhu ruang dan memiliki aroma khas. Nah, minyak kayu tadi itu bisa diolah dari berbagai jenis. Kalau dilihat dari nama anjungan itu atsiri ini bangunan lama atau bangunan baru? Lama. Ya, jadi betul nama atsiri ini bangunan lama. Ini zaman dulu bangunan pabrik ya Bapak Ibu. Bangunan pabrik si Citronella atau serai wangi tadi. Pabrik ini semuanya dibangun tahun 1963. Wah. Tahun 63 sampai dengan 67. Aku belum lahir. Bangunan ini ada 4 belum. gedung. Ibu saya belum lahir. Dibangun oleh ahli-ahli bangunan dari Bulgaria. Berencana Mas Ade. Nah, jadi ini bentuk kerjasamanya pemerintah Indonesia dan Bulgaria. Dijadikan pabrik Citronella seperti ini. Oh iya. Tahun 63 sampai dengan 67. Tapi sayangnya mungkin sempat dengar juga tahun 65 kan Indonesia sempat terjadi gejolak politik. Nah, maka orang-orang Bulgaria yang di Tawangmangu yang bangun pabrik ini semua pulang ke negaranya. Bulgaria. Gitu. Warisan ya. Ya, tahun 67 diselesaikan pihak pemerintah Indonesia, namanya PNPR. Bapak Ibu, ini ada 2 jenis tanaman sebenarnya. Ibu pernah lihat yang bulat, pegagan besar bumi? Yang bulat itu dia habitatnya yang di tempat yang lembab, di air itu lebih besar. Kalau yang bentuk seperti ini Bapak Ibu, ini namanya pegagan tapak kuda atau Centella asiatica. Ini kan bagus untuk kesehatan kulit Bu, biasa yang buat skincare, toner, kecantikan kan pakai ini. Nah, selain bagus untuk kesehatan kulit, bagus juga untuk kesehatan otak. Oh. Nah, dengan cara dikonsumsi, diolah jadi salad, diolah jadi keripik. Rumput ya? Gitu. Bisa serta kamu. Ada yang tahu tidak ini serai apa?
Serai dapur atau serai wangi? Dapur. Dapur ya, jadi serai itu ada dua ya Bapak Ibu. Ada yang namanya serai wangi dan serai dapur. Serai dapur biasa buat masak ibu di rumah. Kalau serai wangi kebetulan namanya belum ada di sini. Serai wangi itu dia aromanya seperti minyak tawon. Kalau dipotong daunnya seperti ini aromanya seperti minyak tawon. Kalau ini kan serai dapur yang biasa buat masak. Ini Bu ada di area Kokedama ya. Ini ada bola-bola tanah namanya Kokedama. Koke itu artinya lumut, dama itu bola. Jadi bola lumut. Bola lumut ini adalah sistem atau seni menanam dari Jepang. Jadi kalau ibu bapak tidak punya tempat cukup luas untuk menanam tanaman, bisa menggunakan media digantung seperti ini. Ada yang menggunakan lumut, ada juga yang menggunakan media dari serabut kelapa. Ini tanah apa? Iya, ini dalamnya masih ada tanahnya ibu. Jadi udah ada tanamannya, nanti tanahnya dibentuk bulat semua. Ditutup dulu semua dengan kain kasa. Jadi masih ada kain kasanya di Ketemu di Minyak Asiri Tawangmangu, mantap. Wisata edukasi yang sangat bermanfaat untuk hidupku. KWT Indonesia, KWT. Kelompok pengajian Indonesia Masjid Al-Iqbal, Kota Makassar, Jakarta. Sukses untuk Indonesia. menjual 1 kilo minyak yang murni harganya lebih dari 1,3 M. Di ekspornya dari Tengah. Arab itu banyak pakai ini, raja-raja Arab. Ini yang biasa di ini Bapak Ibu. Dari Jawa kan belajarnya aksara Jawa. Ini yang sekarang jadi negara Irak. Bapak Ibu, selain buat sabun cuci rumah digunakan untuk basuh mumi. Mumi biasanya di mana nih? Mesir. Oke, kita ke Mesir, Bu. Kalau di Mesir ibu bapak ini untuk basuh mumi ya, untuk mumi. Jadi manusia yang sudah meninggal organnya dikeluarkan dulu semua, dimasukkan ke dalam kano picture yang berkepala hewan. Yang ditinggal hanya bagian jantung karena mereka masih percaya reinkarnasi. Kita lihat ke Cina sebelah sini. Oh, nih Cina. Bapak Ibu lihat ya sebelah kanan kiri di Cina, ini banyak tanaman dikeringkan. Ini namanya Simplicia. Simplicia. Jadi sudah ada Bapak Ibu sekitar 2000 jenis tanaman untuk pengobatan. Nah kalau mungkin kalau sekarang ibu bapak kalau beli itu kayak wedang uang tau? Nah ada jahe, ada yang lainnya. Itu termasuk juga obat herbal, termasuk ke dalam atsiri juga. Kan mereka juga ada bu kepercayaan elemen di dalam tubuh yin and yang namanya. Jadi ada elemen air, api, terus ada juga tanah. Jadi apabila kesehatan tubuhnya terganggu, tidak seimbang, mereka itu konsumsi obat-obat dari tanaman tadi untuk memulihkan kesehatan. Dihasilkan jadi minyak itu diolah dulu, caranya beda-beda. Yang pertama disuling, ya didestilasi, ada 3 cara bu. Destilasi kukus, rebus, dan uap. Nah kalau yang juru-juru tadi bu menggunakan kompres, diambil peridoknya saja terus dipres. Kalau bunga-bunga tadi menggunakan ekstraksi, dicampur pelarut, heksan dan alkohol. Nah tadi masuk ruangan ini ada aroma harum. Aromanya dari alat ini bapak ibu yang paling di ujung ini. Masuk agak datang gini mah. Iya, masih ada aromanya, perlu diminum nggak apa-apa bapak. Dibuka pak, kerannya pak. Ya, ini namanya alat separator ya bapak ibu. Masih keluar aroma
ya, padahal alat ini terakhir digunakan tahun 2004. Iya. Berarti anu keraknya ya, 19 tahun. keraknya ya. Iya, jadi minyaknya itu kan udah menguap Bapak, yang masih sisa tuh dia aromanya menguap. Ini terakhir digunakan tahun 2004, hanya ditinggal 2 alat yang ada di sini dan di lantai 2. Mau ke Jogja iki mau duwe loro lho. Ning Indonesia terbesar lho. Itu kayak seperti itu. Separator, 2 mesin mencatat dan berkolek kaca. Area museum zaman dulu seperti ini Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu ini ada taman bunga. Ini bagus. Bapak Ibu masuk, ini ada bekas rebangsa kan tadi yang saya tunjukkan. Nah, uang dari sini dibawa kalau dimasuk-masuk kan tadi. Ya, foto lamanya tahun 2015. Bapak Ibu waktu pertama diambil alih terbengkalai seperti ini. Tadi semua masuk dari sini gerbang utama. Area belurnya tadi yang saya jelaskan masih asli ya Bapak Ibu. Besi-besinya ini Bapak Ibu nggak diganti, masih kuat sampai sekarang. Ini proses revitalisasinya atau proses perbaikannya selama 3 tahun. 3 tahun diperbaiki, 2018 dibuka untuk umum jadinya seperti ini. Sebelah sini Bapak Ibu melihat-lihat pengaplikasian minyaknya. Nah, ini penggunaan minyaknya Ibu bisa diinhalasi ya, dihirup uapnya. Ini pengaplikasian minyaknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau beli minyak atsiri atau essential oil nanti itu kan ada yang masih murni. Kayak kayu putih itu masih murni. Jadi belum disarankan langsung dioles ke kulit. Penggunaannya ada 2, yang pertama dengan cara inhalasi dihirup uapnya menggunakan alat diffuser. Yang kedua bisa dioles tapi dengan catatan diencerkan dulu. Jadi dicampur atau diencerkan dengan carrier oil. Contohnya VCO, virgin coconut oil, olive oil. Contohnya kita lagi sakit perut, Bu, bisa pakai minyak-minyak ini. Kita lagi pusing atau apa, bagian kepala sakit, bisa menggunakan minyak-minyak ini. Oke, kita masuk ruang Pak Rosa sebelah sini. Sebagai informasi, ini Rumah Atsiri Indonesia punya banyak banget koleksi tanaman herbal, tanaman minyak yang nanti akan diekstrak, kurang lebih sekitar 80 tanaman minyak atsiri yang ada di Rumah Atsiri tersebut, termasuk dari luar negeri juga. Salah satu hal yang membanggakan adalah pabrik penyulingan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Ini luar biasa ya, Asia Tenggara punya pabrik atsiri atau minyak esensial sebesar ini. Kemudian untuk jam bukanya sendiri, jam buka sekitar pukul 10 sampai 17 sore ya. Kalau teman-teman pengen masuk ke sana, harga tiketnya itu sekitar 50.000 ya per orang. Tapi alhamdulillah karena event ini banyak disupport oleh para donatur, termasuk Pak Toto Daryanto, kemudian Pak Setio, kemudian Pak Lurah, dan beberapa donatur yang lain. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau sudah memberikan support berupa materi. Kemudian untuk fasilitas ini juga sangat banyak banget teman-teman. Karena ini basicnya adalah wisata edukasi, maka akan banyak disuguhkan dengan hal-hal yang sifatnya edukatif kayak kebun tanah atsiri, kemudian laboratorium, kemudian rumah produksi, kemudian pusat pelatihan, kemudian ada juga fasilitas penunjang kayak restoran, kemudian toko,
glamping, kemudian museum, kemudian area parkir juga sangat luas, kemudian toiletnya itu bersih banget dan wangi banget, ada musala juga, kemudian ada MICE atau meeting, incentive, conference, kemudian exhibition. Guys, kita saat ini sudah nyampe di rumah Atsiri yang terletak di Kabupaten Tawangmangu. Sekarang kita akan survei satu persatu karena sangat banyak sekali ini aromaterapi yang biasanya dipakai untuk keperluan pijat, keperluan berbagai macam untuk menyembuhkan segala macam penyakit, itu dari stres, galau, dan sebagainya. Kalau Oke guys, kita lanjut. kalau Terima kasih. Kalau teman-teman belum tahu apa itu minyak asiri itu sebenarnya minyak esensial ya, minyak yang biasa dioles atau dihirup. Jadi adalah senyawa yang biasanya diekstrak dari bagian tumbuhan tertentu, baik itu daun ataupun akar dan sebagainya, dan didapatkan dari proses penyulingan. Kalau untuk bagian tumbuhan yang biasa diekstrak itu yang tadi saya sampaikan ya, bisa itu kelopak bunga atau daun, atau bisa juga kulit kayu, biji, sampai akarnya juga bisa. ada yang namanya Bulgarian itu 1.600.000. Mahal ya Pak? Nah, tapi mantap. Kak ini hanya 115. Guys, bisa untuk caranya. Kalau untuk keperluannya apa Pak itu? Hah? Keperluannya untuk apa Pak? Keperluannya bisa menyegarkan otak, terus membuatnya tidur, terus pikiran bisa fresh, bisa khusyuk ibadahnya. Mantap Pak, mantap. Mantap. Ini guys, halo maaf, ini tapi harus makan, jangan telat makan kuncinya. Diolah-olah kamu kalau nggak makan tetap mah. Siapa? Tahu? Oke teman-teman, sebelum kita menuju ke Masjid Syekh Zayed, kita menuju ke salah satu villa milik jamaah, yaitu miliknya Pak Setio. Peru. Anu tempat untuk spot selfie Om. Ya. Di anu Mas Roes di sini. Bisa Mas Roes ini mau dibikinkan seperti gas seperti masjid, Kan spot gas untuk selfie. selfie. Betul Pak. Jangan di HP. Betul. Jadinya habis sholat selfie. Ya. Jadi masjidnya nanti tambah rapi, Berarti tambah kebain barokah. aman. Kayak apa? Ya sedihnya belum. Ya sedih ya. Nah ini kita sudah sampai teman-teman di cafe Cold and Brew. Kalau teman-teman ini sebenarnya kafenya sangat familiar ya, dan sebenarnya beliau bukan pemilik tunggal di sini karena kerjasama dengan ownernya yaitu Pak Sonic. Kalau dalam informasi itu punya 12 outlet ya, yang tersebar di berbagai kota-kota besar di Indonesia, kayak di Solo, Karanganyar, Jogja, Klaten, Semarang, sampai bahkan Medan ya. Ini karena konsepnya ini sangat asri. Ini sebenarnya belum masuk ke kafenya ya, ini masih di area villa, jadi ada joglo, ada masjid, dan nanti kita akan masuk ke kafenya dan sangat
instagramable tempatnya, jadi nanti akan banyak emak-emak yang foto-foto selfie di tempat, terutama nanti di lantai kacanya ya. Indonesia Masjid Al-Iqbal. Selanjutnya sholat Bu Ayu juga, Pak Eri juga, sare sini Bu Mario, ye. Pokoknya sudah sempat sare ini saya tak sebut bentiane. Bahasane agama muhasabah, tadabbur alam. Ning bahasane sing keren mah healing. Kreasi ini atau wisata rohani ini sudah lama bapak-bapak ibu-ibu direncanakan. Waktu itu yang Junet ketika kita mengadakan pengajian Mbok Yo neng Masjid Jadid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan ma'amin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Fi majlisina hadha dhamman illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la marida illa shafita wa la hajatan min hawaijina illa qadayta ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian kita juga disuguhkan oleh Pak Setio dengan berbagai macam menu-menu yang sangat variatif. Ada soto, ada pecel, ada tempe, tahu, ayam, apalagi ini ada terancam, ada wah pokoknya macam-macam. Ini kita sangat-sangat berterima kasih sekali kepada Pak Setio. Ada sambal, ada vodka, ada tempe. Kita juga dioleh-oleh masing-masing dari setiap kepala itu dikasih oleh-oleh pisang segede gaban, pisang sama telo. Jadi luar biasa supportnya Pak Tio. Kemudian kita masuk ke dalam kafenya. Ini salah kafenya benar-benar sangat anak muda banget. Apik sing enak pisan air putih. Jadi guys, kali ini Bang kita Rois sudah yang sampai sedang di nge-vlog. Tawangmangu, yaitu Cold and Brew. Itu salah satu kafe di Tawangmangu yang rasanya cukup asik, cukup asri dan cukup alami. Sini sangat dingin dan bermacam-macam tempat favorit kita. Kopi Cold and Brew ini di Kabupaten Tawangmangu itu salah satunya yang ini sudah terkenal brand di Indonesia. Kita coba kita akan cicipi gimana rasanya. Next selanjutnya. Dan ini adalah susunya. Kita tuangkan juga di kopi ini biar bercampur dengan susu, mix. Cold and Brew White. Ada foto-foto Bu? Oke teman-teman, setelah ini kita menuju ke Syekh Zayed. Sebenarnya kalau dalam schedule sebelum kita menuju Syekh Zayed, kita berencana ke Masjid Al-Madani ya, Masjid Raya yang ada di Karanganyar itu, yang kubahnya mirip kubahnya Kubatul Khadra yang ada di Madinah. Tapi karena waktu yang terbatas, kita menuju ke Syekh Zayed.
seperti tradisi orang-orang piknik pada umumnya, kita mampir ke toko oleh-oleh. Ini tepatnya di Getuk Semar. Ini sangat fenomenal di wilayah Karanganyar karena walaupun tempatnya terbilang kecil tapi sangat ramai, hampir nggak pernah sepi. Kita sudah di Getuk Semar, salah satu pusat oleh-oleh di Tawang. Sini ya, jangan lupa ya, ke sini ya. Kita sekarang menuju ke Masjid Syekh Zayed. Kita sampai di Masjid Syekh Zayed itu hampir masuk waktu maghrib ya, jadi kurang lebih jam 5:30 lebih lah. Ya, di sini sangat ramai sekali, Bung. Sampai ramai lancar. Kalau wisata kolektif atau biasa menggunakan kendaraan umum kayak bis, kemudian travel itu biasanya diarahkan ke tempat parkir yang sudah disediakan, yang berbeda kalau pakai motor. Jadi ini salah satu mendongkrak perekonomian yang ada di sekitar Masjid Syekh Zayed. Jadi semua wisatawan diarahkan untuk dianjurkan untuk bisa naik ojek. Ongkosnya cukup murah teman-teman karena cuma 5.000, tapi kalau saya lebih memilih jalan kaki ya, karena sebenarnya tempatnya dari tempat area parkir ke Masjid Syekh Zayed nggak begitu jauh, hanya sekitar 5 menitan sih bisa terjangkau dengan jalan kaki. Oke teman-teman, nah ini agak sedikit agak keriuhan ya karena Masjid Syekh Zayed itu bukanya hanya pas waktu sholat, sehingga ketika waktu sholat buka nih banyak para jamaah yang mengantri masuk, sedangkan pintu gerbangnya nggak begitu besar dan hanya satu pintu, sehingga agak umpel-umpelan di sini aja. Jadi pada akhirnya kita mengalah, lebih baik sholat di masjid yang ada di pinggiran Syekh Zayed. Ini juga nggak kalah ramenya karena ini juga cukup dimakmurkan juga masjid yang ada di sekitaran Syekh Zayed. Kalau mau nyari masjid di pinggiran Masjid Zayed, karena Masjid Zayed sangat ramai sekali, kita alternatifnya sholat di sini. Setelah itu kita sapi. Nanti pas sepi. Oke teman-teman, biar tidak rugi, kita sebelum menuju ke bis kita masuk dulu ke Masjid Syekh Zayed. Sebenarnya kita sudah sholat maghrib sama isya ya, kita masuk nanti untuk sholat tahiyatul masjid, kemudian kita sejenak kita keliling-keliling Masjid Syekh Zayed. Karena terus terang sebenarnya saya sudah pernah kesini ya waktu awal-awal peresmian, tapi karena memang pasca peresmian jadi nggak semua jamaah boleh masuk, jadi ketika itu saya cuma ada di pinggirannya saja. Tapi kali ini alhamdulillah kita bisa masuk langsung walaupun nggak menempati waktu sholat. Kita keliling-keliling, tempatnya sangat-sangat ramai teman-teman, apalagi nih ini akhir pekan ya, akhirnya akhir pekan sudah masuk waktu malam Senin berarti, jadi benar-benar membludak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah, tabarakallah. Kali ini kita sudah sampai di Masjid Zayed Solo. Insyaallah luar biasa, Masjid Zayed Al Solo. Kita lihat, Masya Allah, tabarakallah, pengunjungnya sangat banyak. Yang mayoritas beliau adalah orang-orang Islam semuanya. Jadi untuk informasi, untuk pembangunan Masjid Syekh Zayed ini kan menelan biaya sekitar 300 miliar, luar biasa. Kemudian durasi pembangunannya cukup cepat, sangat cepat, yaitu 1,8 tahun, satu setengah tahunan lah ya. Kemudian diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi pada tanggal 14 November 2022 beserta putra mahkota Uni Emirat Arab, yaitu Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan kalau teman-teman tahu. Kalau letaknya itu sendiri di Kecamatan Banjarsari ya, bangunannya itu cukup lebar sekitar 8.000 meter dan luas tanahnya itu 2,6 hektar. Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa sekali ya, sangat indah seperti di Uni Emirat. Sebenarnya ini kapasitas jamaah yang bisa menampung di ruang utama itu sekitar 10.000 jamaah ya. Kalau untuk di
tambah di ruang terbuka yang ada di non atap yang ada di luar itu bisa sampai 2 kali lipatnya. Nah, kemudian ini juga yang tadi saya sampaikan, karena berkat adanya Masjid Syekh Zayed ini banyak dari perekonomian yang ada di sekitar sana itu benar-benar sangat terdongkrak ya. Kalau tadi teman-teman lihat banyak dari tukang foto keliling, ada tukang ojek dadakan, kemudian sampai tukang jual souvenir, tukang jual snack, oleh-oleh, sampai jual tas resik pun ada. Jadi untuk mengamankan sendal sepatu kita biar nggak ketelingsut atau hilang ya. Diinfokan bagi yang nanti pengunjung Masjid Syekh Zayed, nanti kalau bingung nanti bisa tak bertanya-tanya kepada satpam. Oke? Nah, ini ada sedikit hal yang menarik teman-teman. Tepat di depan Masjid Syekh Zayed ini ada gereja. Nah, ini salah satu bentuk toleransi ya. Jadi pertama kali saya mendengar azan di Masjid Syekh Zayed ini, suaranya memang tidak begitu dikeraskan toanya, karena barangkali ini menghormati orang-orang saudara kita yang ada di agama lain, termasuk di agama Kristen, yang memang posisi gerejanya itu benar-benar pas di depan masjid, teman. Jadi kayak mirip Masjid Istiqlal ya. Halo. Tapi setelah rudal Israel, Puing-puingnya seperti kena bom. Kita mau kemana sekarang? mau Mbak saya beli. Menunya sangat banyak sebenarnya, nggak cuma bakso aja ya. Ini ada menu-menu Nusantara, bisa dipilih sendiri kalau teman-teman pengen kesini, dan cukup fenomenal, cukup legend di Solo. Oke teman-teman, kita cukupan sampai di sini vlog kita. Insya Allah kita bertemu kembali di vlog berikutnya. Sampai jumpa, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.